Aku mau mulai sama satu pertanyaan. Siapa yang pernah di-cancel di media sosial? Responnya pakai, ya, sedikit ya. Siapa yang pernah meng-cancel orang? Seperti dugaan. Eh, ini soal cancel culture ini, kita lihat hari-hari ini sebagai satu kenyataan yang udah nggak tertolak lagi gitu ya. Mungkin sebagian besar dari kita pernah menjadi pelakunya, sebagian yang lebih kecil pernah jadi korban. Tapi situasi ini sebenarnya tidak muncul begitu aja. Situasi ini tuh punya akar yang panjang dan nggak tiba-tiba jadi seperti ini. Jadi internet tuh nggak selalu semenyeramkan ini. Atau kalau dalam istilahnya Mark Fisher tuh kayak kastil vampir dia bilang. Nah di kastil vampir itu kan cepat atau lambat darah kita akan dihisap gitu kan. Atau kita akan menghisap darah orang. Tapi sebenarnya cerita internet itu pada mulanya nggak kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini kebanyakan umurnya masih 20-an awal, nggak ngerasain era awal internet di Indonesia, yang ketika orang mau berinteraksi dengan orang lain di internet, di awal-awal itu, mereka pakai mailing list. Di mailing list itu mereka ngebentuk kayak forum gitu buat ngobrol, dan waktunya sangat terbatas, karena akses masih langka, dan kalau orang pergi ke warnet atau kemana gitu cukup mahal gitu. Bahkan kalau mereka mau nyari informasi dari internet tuh biasanya dari website mereka print, buat dibaca cetaknya di rumah. Keterbatasan akses, keterbatasan waktu, dan harga itu tadi membuat internet pada masa awal masuknya ke Indonesia itu terasa seperti betul-betul dunia maya gitu. Sebagaimana definisi kamusnya gitu. Maya itu dia kayak dunia khayalan gitu ya, kayak dunia yang nggak nyata gitu. Nah tapi seiring dengan bertumbuhnya akses, jadi semakin murah, internet didemokratisasi, semua orang bisa ngakses, bahkan dengan cara lewat smartphone gitu ya, yang sangat personal dan bisa kapan aja, internet mengalami evolusi. Apa yang berubah? Nah, ketika media sosial hadir, anggapan bahwa dunia internet itu maya, hanya semacam simulasi tadi itu pelan-pelan hilang. Dari simulasi dia berubah menjadi semacam ekstensi atau perpanjangan dari dunia kita sehari-hari. Jadi makin lama itu terasa makin seamless tuh, makin gak ada bedanya ketika kita mengakses internet dan ketika kita berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Dunianya kayak ngelebur gitu. Nah, konsekuensinya dari peleburan itu adalah apapun yang kita lakukan di internet, apapun yang kita lakukan di media sosial, punya dampak yang sama realnya dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian. Jadi kalau teman-teman ngatain orang gitu ya di media sosial, sangat mungkin orangnya bisa melacak kita ada di mana, mencari tahu dan memukul kita di rumah gitu. Atau kalau kita menyebarkan berita bohong di internet, itu sama aja kayak kita nempelin berita bohong di papan kantor kelurahan gitu. Karena udah se-seamless itu. Terus evolusi ini berlanjut terus. Seiring dengan membaiknya internet, kualitasnya, aksesnya, harganya semakin murah, pola ini terus bergeser. Dan di kemudian hari, kita mengalami internet itu menjadi semakin canggih dengan teknologi personalisasi. Dulu waktu aku kerja sebagai wartawan, suatu ketika tuh aku lagi bikin liputan soal industri pisang. Jadi dalam beberapa hari itu web browserku tuh penuh dengan riset-riset soal pisang lah. Nah yang aku nggak menyangka waktu itu, tiba-tiba setelah tulisan itu selesai dan sekitar 2 minggu kemudian, selama 2 minggu gitu setiap hari, akun-akun media sosialku itu dipenuhi dengan iklan-iklan yang bertema pisang. Tentu saja nggak cuma pisang buah-buahan ya, karena ada yang kayak obat vitalitas namanya Mr. Banana apa segala macam gitu. Nah artinya algoritma itu membaca segala sesuatu yang terkait pisang itu berkaitan dengan kebutuhanku gitu. Jadi mereka supply. Itu dalam versi yang lumayan primitif gitu. Sekarang mungkin sebagian teman-teman sadar ketika kita lagi ngobrolin brand apa. Tadi tuh barusan ada teman bawa rokok merek baru gitu terus nyebut mereknya dan hanya dalam hitungan menit iklannya muncul gitu ketika aku lagi scrolling Instagram. Apakah ini masalah? Bisa ya, bisa enggak. Nah, algoritma yang
bisa segitu cepat menyergap kita gitu, mengarahkan apa yang harus kita konsumsi, apa yang harus kita lakukan, baik itu untuk belanja, untuk berpendapat, untuk berpikir, semua diarahkan itu bisa bagus, bisa juga enggak. Nah, biasanya enggak gitu, karena kita enggak punya cara untuk memproses apa-apa yang disodorkan itu secara benar. Misal, dalam konteks lain, ketika terjadi perdebatan di media sosial, kita tuh gampang dipicu perasaannya gitu, gampang dipicu untuk bereaksi secara emosional. Kita lihat apa, mungkin teman-teman ingat beberapa waktu lalu ada kasus video satpam K9 mukulin anjing gitu ya, dan orang bereaksi secara sangat emosional sampai si satpam itu kehilangan pekerjaan dan perusahaan tempat dia bekerja di cut off gitu kerjasamanya. Orang sangat emosional, lalu ketika muncul sebaliknya yang menunjukkan bahwa satpam itu nggak salah-salah banget, muncul juga reaksi yang sama kuatnya. Ini terjadi setiap hari di media sosial gitu ya. Kayak kita tuh dimanipulasi untuk terus-terusan bereaksi dengan penuh perasaan gitu. Nah, mungkin teman-teman mengetahui itu jadi bertanya gitu, ini tuh ada yang ngatur nggak sih? Ini tuh ada agenda setting nggak sih? Jawabannya, sebagian ada yang ngatur memang, sebagian enggak. Contoh ada yang mengatur adalah ketika misalnya lagi musim politik elektoral ya, kayak yang kenceng mengiklan ya, pasang iklan ya akan lebih sering gitu kita akses. Dan diakui atau enggak, itu membentuk persepsi kita terhadap apa-apa yang ada di situ gitu. Begitu juga kalau soal bisnis tadi kayak yang aku ceritain, iklan dan lain sebagainya. Tapi sebagian yang lain itu nggak ada yang ngatur gitu. Itu terjadi begitu aja karena akumulasi dari banyak variabel. Biasanya mengetahui bahwa sesuatu yang ada di luar kita bisa mengatur kita, kita bereaksi dengan panik. Terus bertanya kayak, ini siapa yang ngatur? Apa gunanya itu ngatur kita? Apa tujuannya? Menurutku, itu pertanyaan yang sia-sia. Kita nggak perlu membuang tenaga, pikiran, dan waktu kita buat mendebak-debak apapun. Setiap kali kita dapat informasi, kita harus jadi meriksa ini siapa yang ngatur, ini untuk apa. Kita buang-buang waktu gitu di situ. Kalau ada yang memberitahu, misalnya ada investigasi gitu ya, ngasih tahu ini tuh agenda setting dari sini, kita boleh baca gitu. Tapi kalau setiap kita menemukan sesuatu, kita harus memproses dengan cara kayak gitu, itu buang-buang waktu dan gak ada gunanya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Menurutku ada satu hal fundamental yang sebenarnya nggak rumit, mudah dipahami, dan mudah sekali dilakukan, tapi seringkali tidak dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Yaitu menggunakan cara berpikir yang akurat dalam membaca realitas. Gitu. Ngelihat masalah sebagaimana adanya. Nah di sini aku memisahkan antara dua kelompok gitu ya. Ketika kita menerima informasi itu kita harus tempatkan dulu ke dalam salah satu dari dua kelompok ini. Apakah informasi yang kita terima itu ada di domain atau di ranah objektif atau ada di ranah subjektif. Contoh, ketika kita dapat ada yang menyajikan data misalnya ya, minat baca orang Indonesia itu rendah. Gitu. Itu kan data. Dia kasih data berapa persen gitu kan. Terus ada yang merespon gitu. Ngeresponnya tuh kayak dasar kamu nggak punya empati gitu. Nah, interaksi ini tuh menunjukkan orang yang merespon itu tidak punya kemampuan dasar untuk mencerna informasi secara akurat. Sesuatu yang diberikan itu objektif, tetapi dia menyikapi itu seolah-olah itu sebuah urusan moral gitu. Dia bilang empati segala macam. Nggak ada hubungannya dua hal ini. Ketika orang misalnya ngasih data bahwa minat baca orang Indonesia rendah, yang perlu dilakukan ketika memprosesnya adalah mencari data lain. Sesimpel itu gitu. Tunjukin aja kalau ada bukti sebaliknya yang lebih akurat, yang lebih bisa dipercaya, maka otomatis kebenarannya bergeser ke yang baru. Itu kalau di ranah objektif semuanya sesimpel itu. Ada temuan sains yang kemarin dianggap paling mendekati kebenaran, begitu ada yang baru terganti dia gitu. Menjadi yang temuan terbaru tadi yang dianggap lebih dekat kepada kebenaran. Begitu juga dengan berita. Misalnya kita dengar ada kasus apa, ya kita tinggal cari aja
verifikasi gitu. Itu selesai urusannya kalau di ranah objektif. Kalau di ranah subjektif, agak ribut nih. Dan seringkali tidak layak dijalani perdebatannya. Misalnya kita punya teman ngomong, aku nggak suka deh lagunya Hindia gitu. Terus karena kita suka gitu ya, kita menanggapi dengan, wah dasar kamu nggak punya selera gitu. Ini kan urusan yang nggak jelas ini kan. Selera ini kan sesuatu yang nggak bisa diukur dan nggak bisa diperdebatkan tentunya. Kalau dipaksain jalan terus perdebatannya mungkin sampai 3 bulan lagi juga nggak selesai itu kan. Beda soalnya kalau ini ditaruh di ranah yang objektif. Misalnya apa yang dibahas, frekuensi nadanya, progresi chordnya, itu semua bisa lebih jelas dipahami. Tapi selama dia berada di wilayah subjektif, yang basisnya selera, nilai, kepercayaan, itu nggak pernah universal. Dia selalu parsial dan selalu kontekstual gitu ya. Sesuatu yang benar dalam konteks A belum tentu benar dalam konteks B. Itu kalau dia di ranah subjektif. Framework dasar ini, menurutku, adalah hal pertama yang mesti kita lakukan dan kita tanamkan di kepala, nggak hanya ketika kita menavigasi media sosial, tetapi juga menavigasi hidup kita secara keseluruhan. Dalam kehidupan profesional, ini hal pertama juga yang mesti kita tanamkan di kepala kita. Misalnya, teman-teman kerja jadi social media officer gitu ya. Terus pas rapat ditanya sama bos, kenapa konten ini nggak laku gitu misalnya. Kalau kita tahu yang dibicarakan ini ada di ranah objektif, kita akan cari datanya. Kita akan bandingkan dengan data yang lain. Persoalannya selesai. Tapi kalau kita nggak memahami ini, jawaban kita udah pasti ngaco tuh. Kayaknya karena hari Jumat Kliwon deh Pak, gitu jadi sepi gitu. Nggak masuk akal. Dan ketidakmampuan memahami memahami realitas secara akurat ini adalah akar dari keputusan-keputusan buruk. Kalau ngidentifikasi masalahnya aja udah nggak benar, udah pasti menyelesaikan masalahnya juga nggak benar. Mungkin sesekali bisa benar, tapi itu kebetulan, keberuntungan lah ya. Kalau orang nggak tahu peta dari A ke B, mungkin dia nyampe ke B, tapi nggak sengaja. Dia nggak bisa ngereplikasi itu. Besok pagi 2-3 hari lagi disuruh ulang, dia nggak tahu jalannya. Tapi kalau kita punya peta, kita bisa ngereplikasi itu, kita bisa melakukan itu pada hari Senin maupun hari Jumat jam 3 sore gitu. Kapanpun kita bisa lakukan. Maka menurutku sebelum kita membicarakan hal-hal yang lebih canggih, yang lebih rumit, pastikan dulu bahwa kita punya kemampuan untuk memahami realitas secara akurat. Nah, ini tadi yang sempat aku bahas bahwa tanpa kemampuan untuk kita memahami realitas secara akurat tuh bisa dipastikan sebagian besar keputusan yang kita ambil pasti keliru, termasuk di dalam media sosial. Nah, kira-kira gitu poinnya soal media sosial. Dan aku pengen nyambungin sedikit ke tema besar lah ya yang memayungi acara ini. Teman-teman tuh pengen ada sedikit obrolan soal Indonesia Emas. Aku tuh orang yang meyakini bahwa perubahan gak mungkin dilakukan oleh individu. Dia harus dilakukan secara kolektif, dia harus dilakukan secara terorganisir. Tapi yang kita gak boleh lupa adalah kumpulan manusia ini, kumpulan yang kita harapkan melakukan perubahan ini, termasuk diri kita di dalamnya, itu kan terdiri dari individu-individu. Individu-individu ini harus memenuhi syarat tertentu. Kalau individu-individu di dalam satu kelompok tidak bisa membaca realitas secara akurat, sudah pasti kelompoknya ngaco juga ini. Iya kan? Sekumpulan orang yang nggak tahu peta ya tidak membuat perjalanan ini sampai gitu. Mungkin malah nyasar dan berantem di tengah jalan. Jadi sekali lagi, ini hal yang fundamental, mesti kita pahami bersama, mesti ditanamkan ketika kita hendak memulai atau menavigasi urusan apapun dalam hidup ini. Termasuk ketika kita memimpikan perubahan, termasuk ketika kita memimpikan keadaan yang lebih baik. Pertama-tama pastikan kita dan orang-orang di sekitar kita bisa melihat realitas secara akurat, sehingga tidak membuat kesalahan-kesalahan yang harusnya bisa dihindari. Oke, segitu aja dari aku. Terima kasih, selamat sore.